berdirilah tegak di atas kakimu. Lalu orang yang lumpuh tadi dia berdiri adik-adik. Dia melompat sambil berjalan kian kemari adik-adik. Lalu adik-adik, orang yang lumpuh tadi sejak dari lahir dia lumpuh. Dia sangat senang sekali. Dia sangat gembira karena dia berjalan. Dia sudah bisa berjalan adik-adik. Nah, itu semua karena kuasa Tuhan kepada Rasul Paulus untuk menyembuhkan orang lumpuh ini adik-adik. Lalu di kota Listra ada banyak sekali orang-orang berkerumun untuk melihat hal itu. Dan mereka terheran-heran adik-adik. Mereka berkata dalam hati, wah hebat banget ya. Wah, mereka berpikir begitu adik-adik. Lalu Bapak Paulus dan Bapak Barnabas mendengar hal itu. Dan orang-orang pada waktu itu mengira bahwa Bapak Paulus dan Bapak Barnabas ini adalah dewa. Adalah dewa adik-adik. Nah, adik-adik tahu kan siapa dewa itu? Nah, orang-orang pada waktu itu mengira Bapak Paulus mengira adalah dewa Zeus. Sedangkan Bapak Barnabas mereka kira adalah dewa Hermes. Adik-adik tahu gak sih siapa dewa-dewa ini? Dewa Zeus lah, dewa Hermes. Siapa sih dewa ini? Lalu adik-adik, mereka mengira bahwa Bapak Paulus dan Bapak Barnabas ini adalah dewa. Adik-adik tahu nggak dewa ini siapa? Nah, dewa Hermes ini adalah katanya dewa yang paling hebat. Nah, tetapi ada yang paling hebat daripada itu adik. Siapa dia? Yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adik-adik. Dan Bapak Paulus mereka kira adalah dewa Zeus. Dewa Zeus ini katanya anak dari dewa Hermes. Lalu adik-adik mendengar hal itu, Bapak Paulus sangat marah. Dia mengoyak pakaiannya. Lalu adik-adik dia berkata kepada orang-orang yang ada di situ. Dia berkata kepada orang-orang yang ada di situ, saya adalah manusia biasa sama seperti kalian. Saya adalah utusan atau Rasul Paulus yang diutus oleh Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, untuk memberitakan betapa hebatnya Tuhan adik-adik. Lalu adik-adik, pada saat itu orang-orang yang ada di sini tidak percaya. Bahkan adik-adik, orang-orang yang ada di situ melempari batu kepada Paulus. Pergi dari sini, pergi. Kami tidak percaya dengan omongan kamu, pergi. Lalu adik-adik, Bapak Paulus pada waktu itu dia diseret, ditarik keluar kota adik-adik. Lalu Bapak Paulus sangat kasihan adik-adik. Bapak Paulus disakiti adik-adik. Kasihan sekali adik-adik. Padahal niatnya baik. Dia menceritakan firman Tuhan. Dia menyembuhkan orang lumpuh. Lalu adik-adik, orang-orang pada waktu itu tidak percaya dengan omongan Paulus. Nah, adik-adik, ketika melihat hal itu, Rasul Paulus dan Bapak Barnabas mereka sangat sampai-sampai Bapak Paulus hampir mati adik-adik. Bapak Paulus hampir mati. Mereka kira Bapak Paulus ini sudah mati. Ternyata tidak adik-adik. Bapak Paulus ini sangat kuat, semangat dalam menceritakan firman Tuhan, semangat dalam memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan. Dan dia juga semangat menceritakan betapa hebatnya Tuhan adik-adik. Lalu setelah itu adik-adik, ketika mendengar hal demikian, banyak orang yang tidak percaya. Lalu adik-adik, ketika ada teman-teman adik-adik yang sakit, apakah adik-adik mau menolongnya atau enggak? Mau. Nah, adik-adik, ketika ada teman kita yang sakit, kita harus menolongnya. Kita harus memberikan kasih kepadanya. Bukan hanya kepada teman kita saja, tetapi kepada semua orang adik-adik.
gegabah dalam menceritakan firman Tuhan. Kita harus berhati-hati. Kita harus mengasihi semua orang adik-adik. Nah, pada waktu itu, sekian saja cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Salam Maranatha.